Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nur Hikmah Pusnareja dengan NIM A1H1 23037 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Secil Bahasa Inggris terhadap Kemampuan Kosakata Bahasa Inggris Anak Kelompok B di PAUD Kelapa Gading. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara jelas dan singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, dan juga metode yang digunakan dalam penelitian ini. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Kalau kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini, ini merupakan tahap yang sangat penting karena anak berada pada masa golden age, yaitu masa perkembangan yang sangat pesat. Pada masa ini, anak sangat mudah untuk menyerap berbagai informasi, termasuk dalam hal bahasa. Apalagi di era sekarang, kemampuan berbahasa Inggris pada anak itu sangat penting untuk dikenalkan sejak dini, karena itu akan menjadi bekal anak untuk masa depan. Namun, kenyataannya di PAUD, pembelajaran bahasa Inggris masih sangat terbatas, dan masih kurangnya didukung oleh media yang menarik. Padahal, kosakata itu merupakan dasar utama dalam kemampuan berbahasa. Kalau anak memiliki kosakata yang terbatas, mereka akan kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa tersebut. Berdasarkan kondisi di PAUD Kelapa Gading, kemampuan kosakata bahasa Inggris anak masih sangat rendah dan pembelajaran yang digunakan juga masih konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran agar lebih efektif dan menarik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pembelajaran. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan media berbasis teknologi dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang interaktif dapat membantu untuk meningkatkan motivasi belajar anak dan juga minat belajar pada anak. Misalnya seperti aplikasi edukatif yang bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi Secil Bahasa Inggris. Aplikasi ini dapat membantu anak dalam belajar melalui gambar, suara, dan juga permainan, sehingga anak dapat belajar sambil bermain. Dengan cara ini, proses pembelajaran akan semakin menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak. Selanjutnya, dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi Secil Bahasa Inggris terhadap kemampuan kosakata bahasa Inggris anak kelompok B di PAUD Kelapa Gading. Nah, rumusan masalah ini akan menjadi fokus utama saya dalam penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan aplikasi Secil Bahasa Inggris dapat meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Inggris anak di PAUD Kelapa Gading. Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Secara praktis dapat membantu guru dalam menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam menggunakan media berbasis teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Dalam pembelajaran anak usia dini, bahasa Inggris sebaiknya dikenalkan secara alami, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan anak. Hal ini karena anak usia dini lebih mudah belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas yang bersifat bermain. Nah, penggunaan media sangat penting agar anak lebih mudah memahami materi. Media yang menarik dapat meningkatkan perhatian, motivasi, dan keterlibatan anak dalam proses pembelajaran. Aplikasi Secil Bahasa Inggris menjadi salah satu media yang sesuai karena menggunakan gambar, suara, dan permainan. Dengan pendekatan belajar sambil bermain, anak akan lebih mudah menyerap kosakata baru. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan teori perkembangan anak yang menyatakan bahwa anak belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik dan bermakna bagi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengetahui adanya pengaruh dari suatu perlakuan. Nah, desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest post test. Artinya, anak akan diuji sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi. Dengan metode ini, kita bisa melihat apakah ada peningkatan setelah penggunaan aplikasi Secil Bahasa Inggris.
Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B di PAUD Kelapa Gading dengan usia 5-6 tahun. Pemilihan subjek ini disesuaikan dengan tujuan penelitian agar hasil yang diperoleh lebih relevan. Fokus penelitiannya adalah peningkatan kosakata bahasa Inggris sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi. Data yang dikumpulkan melalui observasi, tes pretest dan post-test, serta kuesioner sebagai data pendukung. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Nah, statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum hasil penelitian, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari perlakuan yang telah diberikan. Kemudian dilakukan uji hipotesis menggunakan pilot sample t-test. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah peningkatan yang terjadi itu signifikan atau tidak. Baik, itu tadi pemaparan proposal penelitian dari saya mengenai pengaruh penggunaan aplikasi Secil Bahasa Inggris terhadap peningkatan kosakata bahasa Inggris anak kelompok B di PAUD Kelapa Gading. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pembelajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini, khususnya melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Saya juga berharap hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi salah satu alternatif bagi guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga anak tidak hanya belajar, tetapi juga menikmati proses pembelajaran tersebut. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyampaiannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menyimak video presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan saya lakukan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.